Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ita Jurianti dengan NIM 221340088 dari BK 6C. Sebelumnya langsung saja, materi kita minggu ini tuh tentang urgensi, gaya, dan persiapan pada public speaking. Langsung saja, yang pertama itu urgensi pada public speaking. Di sini ada menurut Denny Mahardika 2015, yaitu public speaking itu untuk menyampaikan ide secara sistematis dan runtut. Ya, jadi seperti yang kalian tahu, dengan public speaking itu tuh salah satu menyampaikan ide secara sistematis. Yang kedua juga ada untuk memengaruhi masa orang lain. Ya, dengan public speaking itu tuh kita bisa memengaruhi orang lain. Yang ketiga untuk menyampaikan dan mempertahankan pendapat. Dengan public speaking kita bisa itu tuh untuk salah satu untuk menyampaikan dan mempertahankan pendapat kita. Selanjutnya ada untuk mengikuti sebuah diskusi dan rapat dengan baik. Terus untuk melakukan pidato di depan umum, ya namanya public speaking, berbicara di depan umum. Jadi urgensi public speaking ini juga salah satu untuk melakukan pidato di depan umum. Selanjutnya untuk menambah kepercayaan diri. Ya, sebelumnya sudah selalu kita bahas, dengan public speaking itu kita bisa menambah kepercayaan diri. Jadi urgensi public speaking ini juga menambah kepercayaan diri. Selanjutnya ada menyampaikan sebuah presentasi. Mungkin seperti yang kita lakukan di kelas, dengan sebuah presentasi juga membutuhkan skill public speaking, teman-teman semua, untuk memimpin rapat, sidang, dan diskusi. Seperti untuk mengikuti sebuah rapat dan diskusi sama saja. Selanjutnya untuk menambah kewibawaan dan citra diri. Untuk menambah kewibawaan dan citra diri mungkin kayak seperti yang kalian tahu, kalau misalkan kayak ya dengan public speaking ini bisa menambah kewibawaan dan citra diri kita. Kalau misalkan kita seorang pejabat dan kita tidak bisa public speaking kan sangat tidak ini ya teman-teman semua. Selanjutnya untuk sarana pengembangan diri, ya dengan public speaking itu juga untuk membantu pengembangan diri dalam diri kita. Dan yang terakhir untuk sarana pembelajaran kepada orang lain. Dengan public speaking kita bisa menjadi sarana pelajaran kepada orang lain. Ini juga ada urgensi public speaking menurut The Art of Public Speaking karya Steph E. Lucas 2019. Yang pertama itu meningkatkan kepercayaan diri, terus kemampuan komunikasi yang lebih baik. Ya, dengan public speaking itu bisa menambah kemampuan komunikasi kita dengan baik, menjadi lebih baik lagi. Terus untuk meningkatkan keterampilan interpersonal, peningkatan karir, terus untuk meyakinkan dan mempengaruhi orang lain, berpartisipasi dalam diskusi dan rapat, membangun pemimpinan yang efektif, teman-teman semua. Jadi sama saja, tidak beda jauh seperti yang saya bicarakan sebelumnya. Selanjutnya yaitu gaya pada public speaking. Yang pertama itu metafora. Metafora ini tuh penggunaan kata atau frasa untuk mewakili sesuatu yang lain. Biasanya itu untuk memberi efek visual atau emosional ya teman-teman. Selanjutnya juga ada monopoli semantik. Monopoli semantik ini tuh seperti menguasai makna dari sebuah kata atau istilah agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu gitu kayak teman-teman. Selanjutnya itu ada Fantasy-Them. Ini tuh teori dari Borman tentang penciptaan realitas sosial melalui narasi imajinatif yang dibagikan bersama. Selanjutnya itu ada labeling. Labeling itu pemberian label tertentu untuk membentuk persepsi publik. Ini tuh bisa positif atau negatif. Mungkin contohnya itu seperti menyebut aktivis sebagai pengacau atau pahlawan rakyat. Selanjutnya itu ada kreasi citra. Ini tuh image building. Ini tuh teknik membangun citra atau kelompok, citra diri atau kelompok melalui pilihan kata, gaya bicara atau simbol. Itu ada kata topeng. Kata topeng ini tuh kata atau sebuah istilah yang tampak netral atau positif tetapi menyembunyikan makna yang sesungguhnya gitu teman-teman. Mungkin kayak seperti efisiensi pegawai, padahal kayak itu tuh berarti pemecatan pegawai.
Terus selanjutnya ada kategorisasi. Kategorisasi itu mengelompokkan orang, ide atau peristiwa ke dalam kategori tertentu untuk mempengaruhi opini gitu teman-teman. Selanjutnya itu ada galodok, itu bahasa yang rumit kayak penuh jargon, seperti sulit dipahami, sering digunakan untuk mengesankan audiens atau menyembunyikan maksud tertentu gitu teman-teman. Selanjutnya trope, ini tuh gaya bicara realistis di mana pembicara menyapa orang atau objek yang tidak hadir atau tidak bisa menjawab gitu teman-teman. Selanjutnya masih ada pun gaya yang pertama itu gaya cerita, mungkin kayak cerita storytelling gitu ya teman-teman, kayak menggunakan alur cerita. Terus ada gaya visual itu menggandalkan gambar, video, grafik atau mungkin media visual lainnya. Itu mungkin kayak seperti mudah dipahami karena mungkin bisa melihat objeknya langsung dari gambar tersebut. Selanjutnya juga ada gaya bebas ini tuh lebih spontan atau mungkin tidak terlalu terpaku pada struktur atau skripnya itu ya teman-teman. Gaya ini fleksibel dan lebih santai ya teman-teman semua. Selanjutnya ada gaya instruktur atau mungkin pelatih. Ini tuh seperti fokus pada pemberi arahan, membimbing dan menyemangati audiens, biasanya dipakai dalam workshop atau kelas pelatihan. Jadi gaya instruktur ini tuh mungkin kayak ya mungkin lebih ke pelatihan gitu ya teman, kayak lebih ke seperti pelatihan atau kelas pelatihan atau mungkin workshopnya itu. Terus selanjutnya itu ada gaya presentasi ya, seperti yang kalian tahu gaya presentasi itu mungkin kayak seperti kita presentasi di kelas pada umumnya teman-teman. Selanjutnya itu persiapan pada public speaking. Di sini ada analisis acara, analisis tempat dan analisis audiens ya teman-teman. Sebelum kita tahu kita mau public speaking di mana, kita pasti harus mencari tahu itu. Kita harus menganalisis ini acara apa, terus mungkin materinya cocok seperti apa, analisis tempatnya seperti apa, dan ya analisis audiens ini tuh kayak kita harus tahu materi ini tuh cocok gak untuk audiens yang ini gitu. Jadi kan kita tidak boleh memberi materi yang tidak dibutuhkan audiens gitu teman-teman. Selanjutnya itu ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan untuk menjadi seorang pembicara yang hebat. Di sini ada menurut Devito 2015, yang pertama itu pilih topik, tujuan, dan tesis. Jadi sebelum kita memulai public speaking, kita harus memilih topik terlebih dahulu dan dilanjut analisis pendengar ya. Analisis pendengar ini itu seperti analisis audiens, kayak topik ini tuh cocok tidak untuk audiens ini. Terus teliti topik Anda. Setelah kita menganalisis audiens, kita teliti topik kita ini teman-teman semua. Terus kumpulkan materi pendukung, rancang poin utama, jadi kayak poin utama apa saja yang perlu dibahas dalam public speaking kali ini gitu. Terus susun materi presentasi ya, terus rancang pembukaan, kesimpulan, dan transisi. Jadi ya seperti presentasi atau mungkin public speaking pada umumnya, kita menyusun materi presentasi, rancang terus pembukaan, kesimpulan, dan transisi. Terus pilih kata-kata yang tepat, mungkin kata-kata yang lebih bijak dan lebih sopan gitu teman-teman. Terus latih presentasi Anda ya. Sebelum kita memulai public speaking itu, kita harus melatih diri kita sendiri, kayak mungkin berbicara di depan cermin, dan yang pertahankan kontak mata. Dengan public speaking itu di public speaking kita harus bisa mempertahankan kontak mata kita dengan audiens gitu teman-teman. Ya mungkin itu saja untuk materi kali ini, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.